Minta Tuhan kita dikaruniai pengertian. Minta Tuhan supaya kita dikaruniai kemampuan untuk melakukan kehendak Tuhan. Minta Tuhan agar memampukan kita untuk hidup di dalamnya. Ini sebuah tantangan dan tidak akan sekali jadi. Bahkan sudah jadi pun kita akan terus bergumul dari sehari ke sehari. Tidak pernah berhenti, tidak pernah selesai di situ, saudara. Kita tidak melakukan itu. Kita tidak percaya bahkan oleh karena iblis. Oleh karena pergumulan-pergumulan hidup yang berat. Oleh karena kekayaan. Oleh karena kekhawatiran. Rupa-rupanya pikiran, perasaan, waktu kita semua itu ditujukan kepada hal-hal tadi. Sampai kita lupa untuk melihat sebuah sumber kehidupan yang besar dari Kristus Yesus Tuhan. Semoga pemberitaan firman yang sangat singkat ini kemudian menolong saya dan menolong kita semua untuk bisa hidup dan melakukan seperti apa yang Tuhan maksudkan bagi kita. Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom, selamat malam, apa kabar, salam sehat, salam sukacita. Diberkatilah saudara-saudara semua di malam hari ini. Sudah jam 11 lewat sedikit waktu Indonesia Tengah, tapi berharap saudara-saudara masih dalam sukacita dan diberkati selalu. Damai sejahtera buat kita semua ya di malam hari ini. Puji nama Tuhan, kita semua bisa ada dan menjadi bagian bersama di malam penuh berkat. Semoga kita diberkati ya dan dapat istirahat dengan baik di malam hari ini. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan berkata, latihan badan itu terbatas gunanya, tapi ibadah itu mengandung janji. Baik untuk kehidupan hari ini maupun untuk kehidupan di zaman yang akan datang. Karena itu saya sangat percaya bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan Allah, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Amin. Mari kita berdoa. Kita mau belajar dari firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, tolonglah kami sekalian di malam hari ini. Sudah sangat larut, tapi ada kesempatan kecil untuk kami mendengar firman, biar kami memanfaatkannya dengan sukacita. Tolong kami sekalian, biar sebentar setelah firman-Mu diberitakan, kami mendengar, menerima, merenungkan, melakukan oleh karena kekuatan yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih banyak. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Saya ajak kita merenungkan satu bagian pembacaan Alkitab. Hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 8. Injil Lukas pasal 8 ayat 4 sampai ayat yang ke-15. Ini Injil Lukas pasal 8 ayat 4 sampai ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata demikian. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerjaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang telah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh di dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu
Dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan di dalam hidupnya setiap hari. Shalom, salam sehat, salam sukacita. Apa kabar buat kita semua di malam hari ini? Di malam penuh berkat dari Pastori 2 Gemit Anugerah Nekoten 1 di Jalan El Tari di Kupang. Saya mengucapkan selamat malam semua. Ini sudah larut malam, sudah lebih dari jam 12.11. Masih ada yang belum tidur, entah apa kerja tugas kok, atau tidak bisa tidur karena sakit, atau karena pikiran, atau apa. Janganlah, kita berdoa supaya segera firman ini kita semua tidur dengan baik. Besok kita mulai lagi aktivitas kerja kita masing-masing. Saudara, di dalam sukacita kita malam hari ini ketika membaca ini, saya berpikir untuk mulai dari pertanyaan yang saya kira sangat serius ini. Pertanyaannya adalah, kenapa kita mendengar firman setiap hari? Kenapa kita sudah mendengarkan, membaca, bahkan ada yang baca berulang-ulang Alkitab, tetapi kita sulit menerima dan melakukan firman Allah? Kenapa ya? Pernahkah saudara berpikir begitu kok tidak? Kita sudah mendengar, kita sudah membaca, tapi kok kita tidak melakukan firman itu? Pernahkah saudara berpikir begitu? Coba bertanyalah pada diri sendiri. Apa sih yang sesungguhnya terjadi? Apakah karena terlalu sulit dipahami ke firman itu? Saya rasa juga tidak. Apakah karena kita tidak mampu mengerti? Kemampuan kita terlalu dibawa sampai kita tidak mengerti firman? Tidak. Atau apakah firman itu berisi hal-hal yang sangat abstrak dan kita tidak mampu untuk mengetahuinya? Saya kira juga tidak demikian. Saudara-saudara, perumpamaan penabur yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam pembacaan yang tadi kita baca menyingkapkan mengapa manusia tidak menerima firman Allah. Pembacaan tadi kasih tahu kenapa sampai manusia tidak menerima firman Allah. Tuhan Yesus mengajar firman Allah yang bersifat sangat universal sebenarnya. Semua manusia sebenarnya berhak untuk menerima firman itu, tidak dibatasi oleh apapun, siapapun kita. Dan yang menjadi penting sekarang adalah penerimaan atau penolakan itu yang sering kali terjadi. Itu sesungguhnya ada di dalam hati kita, di dalam hati manusia. Untuk paham, saya kira kita semua paham. Untuk mengerti, kita semua bisa mengerti. Tapi menerima atau menolak itu menjadi bagian dari keputusan kita. Tuhan Yesus menyatakan dalam pembacaan tadi, saudara-saudara, bahwa ada 3 keadaan yang membuat manusia untuk menolak firman. Ada 3 keadaan yang membuat manusia bisa saja menolak firman. Pertama, manusia tidak bisa menerima dan sulit sekali bertumbuh karena iblis. Iblis yang buat manusia tidak bisa menerima dan tidak bisa bertumbuh. Yang kedua, saudara-saudara, disebabkan oleh karena pencobaan, kekhawatiran akan sejumlah hal yang dikhawatirkan, yang digumuli, akhirnya membuat manusia tidak menerima firman, menolak dan tidak mau melakukan. Ketiga, manusia sulit menerima dan tidak bisa bertumbuh. Keadaan maksudnya begini, manusia bertumbuh, dia menerima, dia melakukan, dan dia bertumbuh. Jadi keadaan pertama tidak bisa karena iblis, yang kedua karena keadaan. Tapi yang ketiga digambarkan pembacaan tadi, ada juga benih yang jatuh di tanah yang baik. Orang yang menerima, melakukan, dan sekaligus dia bertumbuh. Mari kita melihat satu persatu, saudara-saudara. Yang pertama, iblis yang menjadikan manusia kemudian menolak dan tidak bertumbuh. Iblis
mengambil pemberitaan yang didengarkan itu, yang ada di dalam hati kita. Menurut pembacaan tadi di ayat 12. Siapakah mereka itu, saudara? Siapakah kita yang ada di dalam kategori ini? Mereka adalah manusia yang belum percaya sesungguhnya kepada Tuhan. Manusia yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, mereka mendengar khotbah, mereka membaca firman, namun mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka mengeraskan hati dan mereka menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kadang-kadang untuk menegaskan itu, mereka cari sejumlah pertanyaan yang kalau seandainya tidak bisa dijawab secara logis, lantas kemudian itu dianggap tidak benar itu. Sehingga ada banyak orang yang berusaha begitu rupa mencari sejumlah kepastian daripada teks-teks itu dulu baru dia percaya. Tanpa sadar bisa saja kita dipakai oleh iblis untuk kemudian menolak itu. Saudara-saudara, orang-orang yang demikian sebenarnya dia berada di bawah kuasa iblis. Karena mereka tidak percaya kepada Yesus. Penolakan mereka terhadap khotbah, kepada firman hanyalah penegasan terhadap kekerasan hatinya. Hati yang tidak mau. Dasarnya kalau hati sudah tidak mau itu kita selalu punya alasan. Biasanya kalau orang berubah untuk satu keadaan. Jangan sampai itu persoalan dia pun hati dia jadi tenang-tenang saja begitu. Jadi persoalan tadi pertama di hati. Kedua, saudara-saudara, pencobaan. Pencobaan membuat kita tidak menerima, membuat kita tidak mau melakukan. Pencobaan membuat manusia itu bisa saja murtad. Ayat yang ke-13 mengatakan begitu. Mereka mendengar khotbah, mereka mendengar firman, mereka membaca firman, namun khotbah itu, firman itu tidak berbuah karena pencobaan menghantam mereka. Pergumulannya berat sekali. Pencobaan yang datang silih berganti membuat firman tadi kok tidak ada artinya. Sepertinya firman tadi tidak bisa diandalkan. Mereka tidak tahan terhadap aniaya. Dan kemudian memutuskan untuk sebaiknya tidak percaya. Kalau kemudian kita percaya pada Tuhan Yesus dan harus mengalami sejumlah hal ini ya. Hal yang membuat kita jadi masalah. Pencobaan itu kita alami, saudara. Apalagi banyak sekali para martir, banyak sekali orang Kristen yang ketika ambil keputusan percaya kepada Tuhan justru dia berhadapan dengan sejumlah persoalan dalam hidupnya. Ya mau aman lebih baik dianggap kita anggap biasa-biasa saja firman itu. Nah, yang berikut soal kekhawatiran, saudara. Soal kekhawatiran. Kadang-kadang firman itu tidak bisa berbuah. Yang sudah kita baca, sudah kita dengar, kita sudah mengerti semua tapi tidak berbuah, berkaitan dengan alasan kekhawatiran tadi. Pernahkah saudara khawatir? Saya kira pernah. Saya juga pernah khawatir. Kekhawatiran itu membuat kita itu kemudian bisa saja tidak percaya kepada berita firman yang kita baca, yang kita dengar. Manusia khawatir terlalu banyak. Manusia dapat saja khawatir tentang apa yang akan dia makan hari ini, apa yang akan dia makan besok, apa yang akan dia pakai, bagaimana hidupnya nanti kalau sudah tua, bagaimana kalau dia hidup tidak ada suami lagi, tidak ada istri lagi, bagaimana kalau dia sudah pensiun dan anak-anaknya masih hidup, masih kecil. Aduh, itu banyak sekali dalam pikiran. Bagaimana kalau nanti, bagaimana tuh kemudian membuat kita sangat khawatir. Kekhawatiran itu yang kadang-kadang saudara membuat kita tidak percaya kepada firman. Kita tidak mau melakukan itu. Kita bahkan ragu dan khawatir terhadap pemeliharaan Tuhan Allah. Kadang-kadang saudara kemiskinan kita secara materi itu juga bisa jadi alasan orang khawatir dan tidak mau percaya kepada firman Tuhan. Yang berikut soal kekayaan, saudara. Kekayaan yang ditawarkan dunia membuat hidup tidak menghasilkan buah. Firman bisa saja tidak bisa kita terima. Kenapa? Karena kita semua butuh kaya. Kita semua butuh uang, kita butuh mobil, kita butuh rumah, kita butuh yang enak-enak. Yang baik-baik, yang mahal-mahal. Cincin, rantai, macam-macam lah.
Kadang-kadang itu membuat kita abaikan dulu firman. Abaikan dulu firman. Karena itu yang penting. Saya kaitkan sekaligus dengan soal kenikmatan dunia, saudara. Kenikmatan dunia itu, saudara-saudara, itu indah sekali. Orang suka itu. Hati, pikiran, perasaan, waktu, energi kita arahkan banyak sekali pada kenikmatan hidup. Ya, kemewahan, kelimpahan menjadi tujuan utama. Lalu bagaimana nanti dengan firman itu? Gereja menjadi tidak penting. Pemberitaan firman menjadi tidak penting. Gampang saja kita abaikan semuanya. Ya, saya kira ini sebuah catatan yang baik bagi saya, bagi kita semua. Soal kok kita tiap hari dengar firman ini, kok kita tidak bisa melakukannya. Kalau bilang karena tidak mengerti, tidak juga. Kalau bilang kita punya kemampuan sangat rata-rata, tidak juga. Tapi beberapa alasan, bisa saja karena iblis. Tadi sudah diungkapkan dalam teks tadi. Bisa saja oleh karena kekhawatiran, harta benda, kenikmatan sesaat. Itu buat kita menolak. Murid-murid dalam pembacaan tadi, murid-murid menerima firman Allah. Apakah karena mereka lebih cerdas dari kita? Saya kira tidak juga. Tidak. Apakah mereka lebih baik dari kita? Tidak juga, saudara. Karena tiap-tiap orang ini kalau dihitung, dia pun soal-soal, dia pun dosa juga. Itu semua punya hukuman yang sama. Lalu kenapa? Karena mereka diberi karunia. Karena mereka dikarunia oleh Tuhan itu untuk mendengar, untuk menerima, untuk melakukan. Berarti persoalan kita sekarang dan yang perlu kita lakukan sekarang dalam hal ini adalah bagaimana kita juga dapat itu minta Tuhan kita dikaruniai pengertian. Minta Tuhan supaya kita dikaruniai kemampuan untuk melakukan kehendak Tuhan. Minta Tuhan agar memampukan kita untuk hidup di dalamnya. Ini sebuah tantangan dan tidak akan sekali jadi. Bahkan sudah jadi pun kita akan terus bergumul dari sehari ke sehari, dari sehari ke sehari. Tidak pernah berhenti, tidak pernah selesai di situ, saudara. Saudara bayangkan nih, macam saya umur 45 tahun, mulai dengar ikut sekolah minggu itu mulai dari taruhlah umur 5 tahun. Berarti 40 tahun dengar firman ini tuh. Tapi sulit sekali kok kita melakukan itu. Ya tadi sudah dijelaskan, saudara. Kita tidak melakukan itu. Kita tidak percaya bahkan oleh karena iblis. Oleh karena pergumulan-pergumulan hidup yang berat. Oleh karena kekayaan. Oleh karena kekhawatiran. Rupa-rupanya pikiran, perasaan, waktu kita semua itu ditujukan kepada hal-hal tadi. Sampai kita lupa untuk melihat sebuah sumber kehidupan yang besar dari Kristus Yesus Tuhan. Saudara, kalau saudara tidak bisa tidur malam hari ini, berdoa. Jangan sampai saudara jangan sementara khawatir soal apalah. Soal kesehatan, soal rumah tangga, atau soal apa. Itu semua harus menjadi bagian yang kita doakan dan kita gumuli. Supaya kita bisa istirahat besok pagi, semangat lagi, sehat lagi, untuk mulai lagi beraktivitas. Semoga di tengah malam hari ini, pemberitaan firman yang sangat singkat ini, kemudian menolong saya dan menolong kita semua untuk bisa hidup dan melakukan seperti apa yang Tuhan maksudkan bagi kita. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Bapa yang hidup, Bapa yang kekal, Bapa yang kudus, terima kasih. Ada kesempatan kami belajar firman Tuhan malam hari ini dan kami sadar betul ternyata kami belum mampu, kami belum bisa oleh karena sejumlah hal. Mungkin saja kami tidak tahu kalau iblis memakai kami untuk kami menolak firman. Pencobaan-pencobaan silih berganti membuat kami tidak setia. Bahkan kadang-kadang kenikmatan, kekayaan itu membuat kami meninggalkan iman justru untuk datang kepada segala macam kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia. Kami mohon Tuhan tolong kami. Kami mohon Tuhan bebaskan kami. Kami mohon Tuhan sertai kami dan memberikan kepada kami kekuatan baru oleh Roh Kudus-Mu
yang memungkinkan kami membaca dan mengerti serta melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, sudah sangat larut malam, tetapi sejumlah jemaat Tuhan masih menyiapkan diri untuk ini. Kami berdoa Tuhan memberkati, dan segera setelah ini kalau kami istirahat, kami tidur dengan sukacita karena rahmat-Mu. Terima kasih. Diberkatilah kami semua di dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.